Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Ngadalifullah. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya hasil dari magang kemarin. Nah, yang dimana artikel saya di sini tentang pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Operasi dan UMKM Kota di Bondowoso. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri kecil dan menengah di Kota Bondowoso. Nah, hasil dari penelitian yang telah saya laksanakan menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Kota Bondowoso secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM. Namun secara aplikatif, pembinaan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Bondowoso terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindak dan UMKM pendamping sebagian aparat pembina IKM yang ada di Dinas Perindustrian. Nah, yang pertama di sini pendahuluan, yang dimana industri kecil mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat perannya ini dalam pembangunan industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi-mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya. Nah, untuk seluruh rakyat di Indonesia, untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Baik masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Nah, pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam undang-undang ini diatur bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh. Nah, secara optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan perlindungan pengembangan yang seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat. Nah, industri kecil dan menengah ini yang ada di Kota Bondowoso mempunyai peranan yang sangat strategis. Nah, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi, serta pendukungan pembangunan pemerintah, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri sehingga menjadi masyarakat yang tangguh dan berkembang menjadi industri besar. Nah, berdasarkan dari Dinas Perindegap dan UMKM Kota Bondowoso bahwa perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Kota Bondowoso mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Nah, sedangkan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 25%. Berdasarkan data perkembangan ini, maka dapat menjadi bahan evaluasi atas pembinaan IKM yang telah dilakukan Dinas Disperindak dan UMKM Kota Bondowoso. Nah, di mana di sini juga mempunyai konsep pengembangan yang menurut MAI 1997-261, pengembangan adalah suatu perubahan dari yang mikro menjadi makro. Secara makro, pembangunan merupakan suatu peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang baik. Nah, hasil ini dapat berupa jasa, benda, ataupun uang. Nah, yang selanjutnya pendapat yang berbeda ditemukan oleh Mangkunegara 2001-143. Nah, bahwa pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan
dan memperluas hubungan manusia bagi manajemen tingkat atas menengah. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kematangan berpikir yang dibarengi dengan perubahan yang lebih baik. Nah, dengan demikian pengembangan dapat juga diartikan suatu perubahan yang dilakukan secara terencana ke arah yang diinginkan. Nah, di sini tentang pengembangan industri kecil. Nah, pembahasan kali ini industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas di seluruh daerah. Sebagian besar dilakukan oleh golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya, industri kecil penting peranannya dalam pemerataan dari perluasan penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan tumbuhnya para wira swasta yang sebagian mampu menjadi pengusaha menengah dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa serta penghematan devisa, industri kecil dapat berperan dalam penyediaan produk substitusi impor dan meningkatkan produk ekspor. Nah, kondisi industri kecil dan kerajinan pada saat ini sejumlah unit usaha 4 juta tenaga kerja, jutaan orang dengan sentra tersebar di seluruh daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri. Nah, yang pertama di sini dari segi pengusaha dan pengrajin, yang dimana kurangnya pengetahuan para pengusaha dan pengrajin akan peminat pasar yang meliputi jenis produk, mutu, jumlah, waktu penyerahan, dan harga yang diinginkan. Nah, dari segi pembinaan di sini kurangnya yaitu terbatasnya kemampuan aparat Departemen Perindustrian dan juga belum lengkapnya sarana-sarana pembinaan unit pelayanan teknis. Nah, yang kemudian ini pengertian industri kecil dan menengah, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, yang dimana di sini dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengelolaan dan pengembangan industri juga dapat digunakan sebagai dasar acuan pada Departemen Perindustrian, yaitu industri yang rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengelolaan, pengerjaan, perubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan tersebut. Nah, di sini untuk meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan sumber daya manusia, upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Diskoperindak dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan SDM bagi pelaku IKM yaitu melalui kegiatan yang pertama, pelatihan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Diskoperindak dan UMKM di Kota Bondowoso sangat baik dan sangat bermanfaat bagi pelaku IKM karena dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman kepada pelaku IKM baik dari segi kemampuan teknis maupun manajerial. Akan tetapi dari segi hasil yang diperoleh pasca pelatihan, sebagian besar pelaku IKM belum dapat mengaplikasikan secara maksimal. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku IKM, bahwa ilmu yang didapatkan di dalam pelatihan tidak semuanya bisa diaplikasikan dalam menjalankan usahanya, karena materi yang didapatkan di pelatihan merasa terlalu tinggi, sementara klasifikasi usaha yang dijalankan masih kategori industri rumah tangga, dengan jumlah karyawan yang sekitar 1-3 orang sehingga agak kesulitan untuk penerapannya. Kemudian dari hasil wawasan dari IKM yang lain mengembangkan bahwa pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Diskoperindak dan UMKM Kota Bondowoso sangat bermanfaat karena dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan teknis terkait desain produk kerajinan. Nah, yang kedua di sini pendampingan. Pendampingan berdasarkan observasi di lapangan bahwa pendampingan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Diskoperindak dan UMKM Kota Bondowoso sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu terhadap pelaku IKM dalam menjalankan usahanya. Nah, adapun jenis pendampingan yang diberikan oleh tenaga pendamping kepada pelaku IKM adalah
mengidentifikasi serta memberikan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh pelaku IKM. Nah, di sini yang ketiga, magang atau studi banding seperti kami. Nah, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan magang atau studi banding sangat baik, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku IKM. Namun dari segi hasil yang dicapai belum maksimal untuk kegiatan magang. Permasalahannya adalah yaitu karena waktu pelaksanaan, yang kedua tidak sesuainya jenis usaha peserta magang. Nah, metode yang digunakan juga dalam kegiatan studi banding. Nah, jadi hanya mengunjungi lokasi tempat usaha IKM daerah lain tanpa dibarengi dengan kegiatan praktek. Nah, di sini tidak sesuai dengan potensi daerah yang dikunjungi sehingga tidak dapat diaplikasikan lebih lanjut. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagian yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Nah, penulis di sini saya akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Diskoperindak dan UMKM Kota Bondowoso sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM di Kota Bondowoso. Namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan. Nah, yang kedua di sini kurangnya faktor-faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Diskoperindak dan UMKM Kota Bondowoso, yaitu kurangnya keseimbangan antara jumlah IKM yang akan dibina dengan jumlah pembina yang tersedia. Nah, karena sebagian aparat pembina yang ada di Dinas Diskoperindak dan UMKM tidak akan sesuai dengan kompetisi yang dimiliki, sehingga agak kesulitan dalam melakukan pembinaan terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM. Nah, mungkin cukup sekian presentasi artikel dari penelitian magang kemarin. Mungkin jika ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.